Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara saya ngobrol sama pemain sepak bola dan kali ini masih dengan pemain Persita, tapi pemain ini memiliki darah keturunan yaitu Jack Brown. Jack, Halo Bang, apa kabar? baik Bang, Sehat kamu ya? Alhamdulillah. Ya. Nah, ini sorry Jack, mikrofon kamu taruh sini. Kalau kamu ngomong agak kenceng juga, Oke, agak kenceng ya. agak kenceng Oke. nggak apa. Ini banyak yang nanya nih ke saya. Saya kan suka main di TikTok, live di mana banyak nanya kemana Jack Brown. Sebenarnya emang kemana sih Jack Brown tuh? Sudah tiba-tiba hilang dari sepak bola, tiba-tiba hilang dari sosial media itu. Kemana kamu Jack sebenarnya? Sebenarnya sih saya eh, musim kemarin pas saya masuk eh, pertama kali di Persita, saya baru balik dari cedera lama ACL, tapi ada masalah lagi dan sempat setelah musim selesai, musim kemarin, musim yang Putaran kedua kedua di kemarin Bali. ya. Saya ya waktu itu ada waktu sulit untuk saya karena saya juga bingung kenapa ini masih sakit, masih gini. Saya sempat ke dokter banyak, fisio banyak, dan eh, masalahnya ada masalah yang di lutut saya lagi, dan itu saya sedih sekali karena saya sudah lewatin recovery panjang, saya sudah kerja keras sekali untuk kembali ke lapangan, tapi ada banyak hal yang saya nggak bisa ngatur, dan ya kejadian ada uh, putus lagi. Jadi saya sedih sekali, tapi saya bilang ke sendiri, aku harus fokus saja, aku jangan pikir jauh dulu, dan saya lanjutin yang saya harus lanjut. Saya matiin HP saya nggak aktif di sosial media, dan saya fokus saja untuk kembali ke lapangan. Memang waktu panjang sekali, tapi ya saya mau gimana lagi kan. Jadi ya gitu. Saya memang nggak banyak posting di sosmed, atau saya juga nggak mau bicara banyak tentang orang lain, dan saya pokoknya fokus saja. Saya operasi, recovery, dan semua sekarang sudah beres, saya yakin sekarang. Jadi pada saat itu kamu cuma fokus ke recovery, kamu gak main sosial media, yang penting kamu cepat bisa balik lagi main bola ya, makanya kamu hilang dari sosial media, dari sepak bola. Sama sebenarnya itu kamu sempat kena mental kamu nggak pas kamu tahu Pasti. lagi kamu ACL lagi Pasti, ternyata? pasti. Karena apa ya, bahasa Indonesia kayak Kalau kamu mau pakai Inggris gak apa nanti aku. kayak Iya. story-nya dari awal memang kacau sekali Bang. Atau ya. Kamu pertama cedera tuh waktu timnas TC ke Kroasia kan ya? Mau berangkat ke Spanyol. Oh, yang ke Spanyol justru kamu cedera di sana. Iya, jadi dari situ kacau sekali Bang. Saya juga kalau jelasin pasti Bang juga bingung, banyak orang bingung. Karena panjang banget ceritanya tuh ya. Panjang banget, terus ada banyak kasih Ya, panjang banget, sama ada banyak yang nggak jelas, terus ada banyak yang bilang gini padahal gini. Oh, jadi di setiap kamu cek kaki kamu tuh ada yang bilang A, ada yang Iya, bilang B, ada yang bilang C. Iya, terus saya juga kayak saya dengerin visio yang pas saya terapi di timnas. Terus dokternya juga, aduh pokoknya Bang bingung, jadi agak panjang ya. Tapi ceritanya, dan saya belum pernah cerita Kemana-mana ya. kemana-mana. Ya, tapi sebentar ya. Jadi gimana tuh ceritanya tuh? Ini Iya. kamu belum pernah cerita ke siapa-siapa sebenarnya? Ya Hal ini tuh. ke
ke temen dekat Cuma atau teman-teman dekat aja keluarga ya. atau ya pasti klub, karena klub Persita harus tahu. Iya ya, harus tahu kayak gimana kan. Ya jadi saya memang ini 1 tahun 2 tahun ini Sangat berat buat kamu sangat ya. berat sekali di hidup saya. Saya nggak pernah lewat yang lebih sulit dari ini. Ini tersulit kamu nih. Iya, tersulit saya, dan beberapa kali saya benar pikir gak lanjut Kamu main pernah bola. mikir kamu gak lanjut main bola? Iya bang, Serius? serius. Akhir-akhir ini atau Iya, kayak sudah lama? pas cedera keduanya itu saya bener ada. Oh, itu waktu abis liga ya? Iya, Oh, ya itu kamu udah. Tapi emang iya sih, aku juga ngeliat di situ pada saat itu kita lagi photoshoot kalau nggak salah ya. iya, Banyak yang ngeliat tatapan kamu itu udah beda, udah kayak hopeless lah di Iya. situ. Saya terus ada ya beberapa manajemen nanya ke saya, Jack kenapa gitu kan. Bahkan Vito nanya ke saya, iya, Jack kenapa? Dia bilang lagi cedera lagi gitu. Saya cuma bisa bilang kayak gitu, gak bisa jelasin apa-apa. Pokoknya semua itu, wah ngeliat kamu kayaknya ini udah ada rasa mau berhenti nih. Tapi bener itu ada rasa mau iya, berhenti kamu. bener bang. Pas itu. Jadi ya cedera awalnya di timnas lagi TC saya kena, dan saya juga nggak mau bicara nama dokter, nama visio Iya, nggak apa. usah kalau itu sih nggak tahu. Tapi saya pas kena itu udah jelas ACL, dan saya operasi sama salah satu dokter. Saya operasi dan saya visio. Saya visio, tapi bulan pertama visio setelah operasi itu bang kayak berat sekali. Saya harusnya sudah bisa jalan, harusnya bisa gini, Iya, tapi jadi malah nggak iya bisa. malah jadi nggak bisa. nggak bisa kan? Ini yang pertama, ini udah lama. Artinya berarti dokter atau visio di timnas itu salah diagnosa dong? Enggak, jadi yang Atau di visio yang lain? jadi visionya yang pegang saya yang bulan pertama itu terlalu push saya. Oh, terlalu nge-push kamu buat Iya, biar cepet mungkin iya, ya? jadi saya operasi lagi, tapi operasi laginya cuman bersihin doang karena ada banyak cairan. Karena mungkin karena terlalu di-push Iya, kali ya? jadi saya setelah itu saya minta ganti visio. Saya minta ganti visio. Saya ganti visio ke yang ada lebih banyak pengalaman, dan habis itu bagus. Saya naik, saya kembali ke lapangan, saya latihan bareng sama Persita. Itu pas itu 7 bulan setelah operasi, 8 bulan setelah operasi saya latihan bareng Persita U20. Oh iya iya. Iya. Dan pada saat itu kamu udah recovery dari ini ya, dari si Iya, ACL ya? Iya. Emang semua itu ngelihat permainan kamu itu dengan kondisi kaki kamu masih ibaratnya masih baru sembuh dari cedera lah. Itu permainan luar biasa. Bahkan coach Louis sendiri Iya. udah Jadi saya bilang juga pas semua, pas luar biasa sih main kamu emang. setelah operasi itu saya rasa enak sekali. Saya kembali ke lapangan, saya kerja keras, saya dipakai uji coba beberapa Iya kali. iya, beberapa kali kamu main uji coba Iya, dan akhirnya saya- pas iya. itu ke senior juga ya Iya. kan. Jadi saya senang sekali. Situ saya diajak latihan sama senior, pertandingan uji coba sama Coba senior. Jadi iya, iya. saya- Sorry Jack, kalau Iya. mau minum Oh aja iya, makasih. Jadi saya juga senang bisa kembali ke lapangan dan rasa enak. Tapi nah ini yang baru yang Nah ini yang baru-baru ini tuh pas kapan sih Jack sebenarnya tuh? Kalau yang baru kamu operasi ini, sebenarnya apakah pas benar-benar selesai liga atau? jadi sebelum berangkat ke Bali, benar-benar sebelum berangkat ke Bali, saya pas latihan ganti arah terus ada kejadian lagi Bunyi gitu, tuh? bunyi. Oh. Nggak tahu bunyi tapi pokoknya sakit ya gitu. Saya sakit. Saya benar rasa takut sekali bang. Saya takut sekali. Kamu di situ karena takut gak bisa, takut cedera lagi Iya, kan? takut putus lagi. Tapi pas cek sama visio katanya aman gitu. Aman. Tapi itu di MRI gak kamu? Iya, jadi gini, jadi aman. Saya juga ketemu dokter di rumah sakit. Saya cek di rumah sakit itu
dia cek, katanya aman. Saya juga sebelum ke Bali MRI. MRI katanya aman gitu, katanya meniskus robek dikit gitu. Tapi masih bisa main menurut Masih mereka. bisa, kata dokter masih bisa main. Terus di tulisan kertas, pas MRI kasih tulisan kertas, katanya ACL-nya aman gitu. Jadi saya suruh, jadi dokter fisio MRI udah jelas, jadi saya seneng sekali kan. Karena mereka udah ngasih kamu bisa main bola Iya, kan. iya gitu, tapi harus butuh waktu penguatan gitu. Tapi bengkak lagi, dan saya pas pegang bola lagi bang, rasanya aneh sekali, kayak saya juggling aja lutut goyang gitu. Goyang klak Iya, gitu. jadi saya juga bingung kok aman tapi rasanya Tapi gini. rasanya gini. Jadi saya ikut latihan pas kita di Bali, tapi pas latihan kayak aku nggak bisa syuting pakai kaki kanan, pakai kaki kiri. Kayak kiri ya. Kalau aku mau syuting pakai kaki kanan, kan saya nempuh pakai kaki tumpuannya, kiri, iya. saya jatuh. Karena lututnya udah gak Iya, kuat ya. jadi saya bingung bang, aku sakit, abis latihan apa nyut gitu, panas. Saya nanya ke dokter, ke fisio, kenapa rasa kayak gini? Dicek lagi, aman. Sama juga kan ada bukti MRI, jadi percaya aman. percaya, Iya, kan? percaya aman. Kita percaya karena ada bukti MRI. Iya, kan? jadi gitu. Saya katanya aman gini. Jadi saya lanjut aja latihan. Saya latihan penguatan, tapi saya benar-benar rasa nggak aman. Kamu ngerasa gak aman di saat orang lain bilang itu aman? Iya. Oke. Karena kan ada MRI-nya gitu. Jadi saya juga pikir ke saya ini karena aku juga bingung di MRI ini. Tapi MRI hasilnya gini, tapi rasanya Iya, beda jadi ya. saya cuek aja. Saya latihan setiap hari. Saya main 6 pertandingan di Bali. Tapi saya nggak bisa sprint full. Saya nggak bisa shooting. Kamu cuma bisa di situ, aku ngelihat kamu cuma bisa ngoper sama jogging. Iya, jadi saya itu beda banget karena kan aku pernah ngelihat kamu main kayak gimana kan. Itu jauh beda banget. Jadi saya pas di Bali itu pas latihan, aku kalau shooting bisa lihat flashing gitu. Oh, kayak cuma flashing bola juga bisa full bola. power ya. Saya juga adaptasi karena saya juga suka kadang-kadang dribbling gitu. Tapi karena rasanya gitu, saya adaptasi main 1 sentuh 2 sentuh. Jadi pas pertandingan gitu, saya kayak apa ya? Aku nggak bisa main seperti biasa kayak biasanya gitu. Tapi jadi pas musim selesai, aku bilang ke sendiri, oke, saya harus betulin ini sebelum musim. Sebelum musim mulai, sebelum kita latihan lagi. Saya ke fisio lain, cek, oh Jack ini aman. Saya juga ke dokter lain, katanya cek aman Jack, meniskus gitu. Jadi saya pemuatan, dan saya karena pemuatan rasa lebih enakan gitu. Jadi kita ikut latihan lagi, latihan pre-season. Tapi pas saya latihan pre-season, masih sakit bang, masih sakit, malah tambah sakit, malah tambah parah. Malah tambah parah. Saya setelah latihan, saya masuk mobil pulang bang, pas keluar mobil aku pincang, nggak bisa jalan. Kamu nggak bisa jalan sama sekali? Nggak bisa jalan, aku pincang pulang ke rumah. Aku ini dan aku juga karena fisio banyak orang bilang ke saya aman gitu. Saya juga bingung kan. Ini sebenarnya aman apa enggak gitu? Iya, ya? jadi waktu ini saya paling pusing. Jadi saya bilang lagi ke Persita gini dan saya dikasih ke dokter lain. Nah, aku kasih ke dokter lain. Habis saya benar-benar ke 5 dokter bang, 5. Kamu ke 5 dokter? 5 dokter, kata semuanya bilang ada masalah beda-beda gitu. Jadi 5 dokter ini ngasih masalah yang berbeda-beda. Jadi saya sempat fisio lagi pas mereka berangkat ke Jogja. Oh iya. Untuk
Piala Presiden. Presiden. Terus saya harus MRI lagi. Tapi MRI-nya gara-gara apa nggak tahu, aku harus MRI lagi untuk cek lagi. Terus pas saya baca MRI, ACL putus. ACL putus ternyata di ACL MRI putus. ya. Terus saya lihat baca itu, aku bingung ini putus atau enggak ya. Jadi saya kasih ke dokter yang di rumah sakit itu, dokter cek, enggak Jack, ini aman, kamu jangan terlalu percaya Jangan MRI terlalu gitu. fokus ke Iya. MRI kan. Jadi saya juga bingung, saya ke dokter lain, terus dokter ini cek saya bilang putus. Saya ke fisio jauh di Bekasi. Dia bilang Oh iya, cek, kamu di Bekasi iya, waktu saya itu di ya. Bekasi, dia cek saya, dia bilang, Jack, ini goyang ini. Saya ada 5 dokter bilang aman, ada berapa dokter Berapa fisio dokter bilang lagi putus. bilang putus. Saya bingung. Jadi saya berangkat ke Singapura. Kamu akhirnya ke Singapura. Berangkat ke Singapura. Kamu udah gak percaya dokter di Iya, Indonesia. aku nggak percaya bang. Saya ke Singapura. Trust issue ya kamu ya? Saya ke Singapura. Aku kasih MRI dari Januari yang sebelum putaran. Sebelum putaran kedua Putaran mulai kedua, ya. sama MRI yang baru. Sama yang terakhir. Dia cek fotonya dulu, cek lututnya. Terus dia bilang, Jack, ini MRI dari Januari sama MRI sekarang sama aja, dua-duanya putus. Sama aja dulu. Lah, Iya. kok hasil yang satunya bisa ditulis aman-aman aja? Iya, jadi biasanya kan aku lihat tulisannya, bukan fotonya. Dan ini kamu cuma ngeliat fotonya. Lihat tulisannya, Oh, karena iya, saya betul. juga lihat foto lutut, aku nggak ngerti. Saya Iya, bukan iya. dokter, tapi yang dokter yang baca, radiologis, bacanya salah. Oh, Gitu. radiologis itu salah baca. Salah baca, salah diagnosa. Heeh. Jadi dia bilang ke saya, Jack, kamu benar-benar main 5 bulan nggak Dengan ada ACL. dengan kondisi ACL Iya, kamu udah gak ada. nggak ada, udah putus. Gila. Jadi dokter itu bilang ke saya, Jack, saya selama jadi dokter, saya nggak pernah lihat ada orang bisa main 5 bulan 5 bulan ACL. tanpa ACL. Iya. Jadi napas gitu, saya gimana ya, kayak shock banget kan. Terus karena saya paksa main lama, ada masalah di tulangnya juga. Jadi kita nggak tahu, karena saya main lama tulangnya jadi gitu. Oh, jadi malah ngaruh ke tulangnya juga ya? Iya, akhirnya. iya. Jadi gitu. Atau dokter juga bilang, dokter yang operasi pertama, dia bisa bor tulangnya terlalu besar. Oh, jadi iya. Jadi beberapa ada, tulangnya. ya gitu. Jadi dia bilang ke saya, Jack, karena kayak gini, kamu harus operasi 2 kali. Operasi 2 kali. Iya. Jadi Kamu harus operasi otot dan tulang. saya harus operasi tulang dulu, nunggu 3 bulan, baru operasi ACL-nya. Oh, way. Gitu. Jadi pas saya denger gitu bang, saya bener pikir, aduh aku kayaknya aku nggak lanjut deh. Nggak gitu. lanjut main bola. Saya awal-awal pikir gitu. Tapi siapa yang bikin kamu, saya harus lanjut main bola? Apakah dari dalam diri sendiri atau ada pengaruh orang tua, kakak kamu misalnya? Karena saya muda bang, saya masih muda. Karir saya belum mulai. Dan maksudnya ya karir kamu juga masih panjang. Juga masih panjang, dan memang waktunya lama sekali kan. 3 bulan terus gini. Saya pikir kayak lama sekali, tapi kalau saya imbangin sama semua karir saya 10 tahun, 15 tahun gitu, itu waktu kecil. Itu waktu gak ada apa-apanya. Iya, nggak ada apa-apanya. Kamu operasi, Iya. berapa tahun kamu operasi dibanding sama Iya. kamu 15 tahun ke depan. Dan kan? saya juga ketemu fisio yang di Bekasi itu, saya bicara lama sama dia. Dan dia cerita ke saya beberapa pemain yang sukses sekali di Liga 1 ini, yang pernah cedera lebih parah dari saya atau sama seperti saya. Dan saya lihat mereka bisa main lagi dan main bagus. Dan mereka sukses ya. Dan mereka sukses. Jadi saya pikir ke sendiri, kenapa saya nggak bisa? Kenapa kamu malah berpikir mau menyerah? Iya. Gitu. Dan akhirnya itu yang membuat kamu termotivasi. Iya. Ya. Jadi saya
langsung abis itu saya percaya saya pasti bisa. Dan saya juga orangnya aku percaya diri, saya pasti bisa kembali ke lapangan lagi. Kamu punya kepercayaan Iya. diri yang kuat ya. Tapi pas karena panjang waktunya, saya benar-benar awal-awal itu Bang, saya nggak mau pikirin bola. Kamu cuma fokus, yang penting gua sembuh dulu. Iya, karena setiap saya pikir bola pas waktu cedera itu, saya nangis Bang. Karena kamu pengen main Iya, bola. pengen main, tapi saya lihat waktunya lama. Heeh. Jadi saya benar-benar switch off dengan bola, dengan outside world. Saya Iya. sama Kamu sama sekali iya, nggak sama ngelakuin. sekali aku bicara sama keluarga dekat, sama fisio saya, itu doang. Saya nggak bicara sama siapa lain Iya. lagi. Kamu Jadi bahkan sampai nggak nonton bola gitu. saya nggak mau nonton bola Bang. Iya. Saya Karena soalnya biasa Persita main, walaupun yang pemain yang cedera kan biasanya suka nonton. iya. Aku ngeliat kamu kayak cuma sekali dua kali doang sih. Iya, waktu itu. karena saya juga setiap kali saya nonton Bang, saya Stres ya, sakit hati mungkin. kayak apa ya? Kayak Ya saya senang sekali untuk pemain-pemain lain Persita menang 3 poin, saya senang sekali, tapi saya rasanya kayak Iya, di aku other, mau main iya, gitu. di other side kamu pengen main Iya, juga kan. sama saya juga pas datang ke latihan, aku datang latihan pakai tongkat. Aku lihat teman-teman saya pemain bisa lari, lompat, saya nggak bisa jalan gitu. Jadi saya sedih gitu. Sedih ya kamu Tapi di situ ya. jadi saya benar-benar pengen fokus recovery. Saya switch off dengan bola, dengan semua, dan saya recovery full gitu. Dan Jadi recovery saya full kamu iya, dan akhirnya sekarang udah udah senang lebih lagi, kamu dekat, udah sini iya. lagi ya, udah Jadi iya. membaik lagi kayak Jadi keempat. saya habis operasi keduanya, kan operasi yang lama itu sangat turun naik turun, tapi Iya, yang turun, naik, turun, yang naik. ini naik terus Naik terus ya naik progresnya terus, ya. semua progress on track itu, kayak aku nggak ketinggalan, kayak aku semua yang saya harus dapat saya dapat. Jadi saya senang sekali sama dokter yang operasi saya di operasi kamu Singapura. ini ya. Dia bagus sekali, dia ada banyak pengalaman sama pemain bola internasional, jadi saya confident sekarang. Iya, betul. Dan saya juga kerja keras sekali, saya malah kosan di Bekasi. Iya, Biar kamu stay di Bekasi Iya, waktu saya itu. stay di Bekasi biar saya bisa deket sama fisio. Biar kamu konsultasi Iya, juga gampang. dan saya latihan konsisten. Jadi saya ke sana, saya latihan keras, saya sabar. Saya yang belajar di waktu sulit ini itu sabar. Sabar. Saya juga pas kena yang kedua itu, saya kan sabar, kerja keras, balik lagi kena lagi. Itu waktu semua saya kerja, Iya, itu jadi kayak rasanya kayak sia-sia gitu. iya ya. gitu. Itu berat sekali. Tapi sama saya juga sakit hati, aku hampir nggak bisa ngomong sama siapa-siapa. Tapi sekarang naik terus Bang. Saya Progress naik terus ya. progres saya udah bisa jogging, udah bisa juggling bola, passing bola. Jadi saya senang sekali, dan saya mau tetap fokus. Saya nggak pikir apa lagi, saya pikir kembali ke lapangan dalam waktu yang Dalam waktu dekat ini pokoknya kamu pengen balik lagi ke lapangan. iya, dan sama saya tidak mau buru-buru. Kamu lebih pilih sabar. Iya, Karena itu pelajaran yang kamu dapat ya. Saya pilih sabar sekarang, karena ya juga kayaknya pas kemarin saya terlalu buru-buru. Mungkin karena itu ya Iya. ada rasa kamu pengen cepet-cepet main. Iya. Jadi saya lebih sabar sekarang. Saya tahu sendiri kalau saya siap atau enggak. Jadi kalau saya siap, saya ikut Kamu main. ikut main. Kalau kamu ngerasa Iya. kamu belum siap, lebih baik kamu Iya. recovery dulu. Iya sih. Dan saya juga waktu ini
waktu panjang ini saya malu sama sakit hati Apa yang bikin kamu malu tuh? karena saya sama dikontrak sama klub. Oh, tapi kamu gak ngasih apa-apa. Iya gitu. Jadi Oh, saya iya. mau kasih yang terbaik, Bang. Saya juga orangnya kerja keras. Saya mau kasih yang terbaik, tapi saya nggak bisa kasih yang terbaik dan Iya. saya juga udah lama waktu yang nggak masuk. Saya malu sekali, Bang. Iya, karena Saya- kamu istilahnya tuh kamu dikontrak, kamu per bulan dapat gaji, tapi kamu Iya. belum ngasih apa-apa karena kamu masih Iya. cedera ini. dan kita sama klub bikin agreement, jadi kayak kita karena kita nggak apa ya, Kalau pakai bahasa Inggris gak apa aja kalau kamu mau. kayak kita bikin agreement karena saya juga nggak datang ke latihan, saya di Bekasi, aku gajinya dipotong. Oh, Gitu, jadi ya. dikurangin Dikurangin, aja. iya. Dikurangin karena ya gitu, dikurangin karena ya saya nggak datang latihan, saya fokus fisio, dan itu fair banget. Fair ya, Ya. fair enough. Dan ya saya juga minta maaf dengan fans Persita. Semua memang mereka selalu support saya dan Iya. saya minta terima kasih banyak dan saya minta maaf. Dan motivasi saya sebenarnya untuk kembali lagi dan kerja keras di fisio, kembali lagi ke lapangan itu karena fans Persita sama klub Persita. Karena saya mau tunjukin yang terbaik. Like the best version of Iya, you ya. yang sama saya juga mau apa kayak ya kasih yang terbaik dan main gitu, main dengan kondisi yang aman. Yang aman, iya. Karena sebelum itu saya nggak bisa. Memang saya kasih yang terbaik dengan situasi yang kayak gini malah jadi malah makin parah nanti. Iya gitu. Jadi itu banyak motivasi saya, ada banyak motivasi banyak yang tapi jadi motivasi kamu untuk sembuh. Iya, untuk sembuh. Kasih yang terbaik lagi. Karena kalau saya udah berhenti itu selfish, benar. Selfish dengan sama itu saya belum kasih apa-apa gitu. Kamu belum kasih apa-apa, tiba-tiba kamu berhenti di tengah jalan, Iya. ya sih. Apalagi klub udah ngasih kamu fans selalu support. Iya, jadi saya yakin, tapi saya juga sabar dan saya butuh waktu. Dan, iyalah. Iya, butuh waktu dan saya yakin saya bisa kasih yang terbaik dengan kalau saya kondisi baik semua dan saya lanjutin program fisio, dihabisin programnya dan ikut latihan dan progress step by step. Latihan pasti awal-awal latihan nggak full dulu, saya latihan di pasti samping. Kamu di samping. Iya, yang penting kamu sentuhan dulu. Iya. Jadi saya lagi biar enak. Kalau datang ke latihan saya masih sekarang latihan di samping. Saya bantu dengan dokter sama fisio Persita untuk kasih penguatan dan passing dapat sentuh lagi. Jadi saya ya step by step lah gitu. Jadi saya minta maaf sama semua ya. Saya benar-benar kasih yang terbaik. Kamu akan ngasih yang terbaik, tapi kamu pun butuh waktu. Iya, sama musim kemarin juga, tahun yang lalu juga saya juga kasih yang terbaik, tapi I try my best, tapi kondisinya yang saya tidak bisa atur. Kamu lagi di kondisi yang worst. Iya, gitu. Jadi ya I tried my best physio, I did everything. I worked hard, I listened to the physio, to the doctor, but I can't control what happened to me. Iya. And with di kondisi yang saya ada di waktu itu, saya kasih yang terbaik, tapi karena kondisi saya nggak bisa. Kamu nggak bisa melakukan apa-apa ya. Luar biasa. Jadi, kamu nih anaknya baik ya, Jack ya.
Kamu sampai rela potong gaji dan kamu benar-benar mau sabar, mau sembuh. Luar biasa ini kamu. Bahkan kamu sampai minta maaf ke fans, ke mana. Saya minta maaf ke Iya. semua dan Ke semuanya ya. iya. Nice, oke. Jadi Jadi ya itulah kamu sudah menjawab pertanyaan yang ditanyakan semua orang, kemana Jack Brown. iya, jadi Akhirnya kamu lagi ACL. iya. Dan berarti target kamu nih musim, kamu kan kemungkinan akan pasti main lah di musim yang akan datang ini. Kamu pasti Amin, main. amin. Kira-kira kamu ada target pribadi atau gimana aja? Kalau target klub kan pasti posisi finish, misalnya finish di 5 besar. Kira-kira kamu punya target pribadi gak untuk diri kamu sendiri? Jadi sebenarnya sih saya Juli lalu saya ada seleksi di Inggris. Oh, kamu ada seleksi di tim Inggris? Iya, tapi karena situasi saya nggak bisa datang gitu. Jadi sebenarnya sih saya ada target untuk main di luar gitu, tapi untuk sekarang saya nggak pikir main di sini. Saya pikir saya mau main untuk Persita dan bantu Persita buat Persita dan main, pokoknya main dan fit dan sehat itu. Jadi saya targetnya sehat, fit dan bisa main. Cuma 3 itu aja ya. Kamu gak muluk-muluk saya harus balik lagi ke timnas, saya harus balik lagi ke luar negeri, tapi sehat, fit dan main. Karena luar biasa. Itu yang terpenting. Itu yang paling penting, karena banyak orang yang tidak di dalam waktu cedera targetnya besar, mau sini mau sana, tapi karena saya lewatin yang waktu yang sulit sekali. Kamu udah melewati waktu sulit yang belum tentu semua pemain itu kuat melewatin hal itu ya. Banyak pemain itu kayak banyak ada statistik itu yang ada banyak percentage pemain yang cedera yang seperti saya dan nggak main lagi dan nggak lanjut ya, malah karirnya tuh selesai ya karena si dan ACL ini. Fisionya juga susah, saya went through a lot of pain. Jadi saya fisio itu sakit sekali bang, sakit, operasi sakit, saya di rumah sakit, saya tidak bisa tidur. Kamu sampai gak bisa tidur tuh? Gak bisa tidur, saya pokoknya I went through a lot of pain. Dan waktu itu saya pikir saya nggak usah pikir panjang, jauh, gede. Untuk sekarang saya pikir bisa latihan dan bisa kasih yang terbaik di latihan, bisa main di pertandingan dan sehat dan fit. Itu target saya. Cuma itu aja ya. Dan semoga aja kamu bisa kembali lagi di lapangan. Karena waktu kemarin aku ngeliat kamu latihan, kamu tuh mata kamu udah enjoy. Kamu udah kayak natup kayak saya harus balik lagi ke lapangan. Karena saya juga udah lewatin yang sulit, jadi saya juga rasa deket gitu. Jadi saya sangat senang saya sudah bisa pegang bola lagi. Jadi saya lebih positif. Oke, luar biasa Jack. Nah, kebetulan nih Jack, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari para netizen. Ada banyak banget ketika aku post aku mau syuting sama kamu ini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sebelumnya aku mau nanya juga sih, kamu waktu main bola tuh pertama kali di sini atau langsung di MU Soccer School? Jadi saya main di Inggris pas saya umur 12-13 tahun. Sebelum itu saya ikut MU Soccer School yang di Indonesia. Oh, yang di Indonesia dulu. Jadi pas saya libur, saya datang ke Indonesia, saya mau latihan, saya cari MU Soccer School, saya main di situ. Jadi saya sama MU Soccer School, kita ada kompetisi gini-gini. Jadi ya saya menang kompetisi yang di MU Soccer School di Indonesia, dan saya diajak ikut kompetisi yang di MU di Manchester United. Di Manchester United kayak kompetisi Soccer School MU yang dari seluruh dunia. Dan kamu pada saat itu jadi best player ya? Iya, jadi itu udah saya umur 10 tahun, 11 tahun saya. Iya, sekitar 10 sampai 11 tahun. Udah lama. Jadi saya ikut itu, saya menang best player dan
ya diajak latihan gitu. Latihan sama akademi di sana. Iya, jadi ya gitu. Jadi saya latihan, terus saya cinta sekali sama MU. Inggris. Oh, Inggris, kirain sama MU. Ya, sama MU juga. Sama MU juga. Karena saya sebelum itu hidupnya di Dubai. Oh iya, di Iya, Dubai di ya. Dubai Aku karena pernah baca berita. sekolah saya di sana, keluarga saya kerja di sana, jadi saya di sana. Jadi saya mau sekali pindah ke Inggris Pindah ke untuk Inggris. Nah, kamu sama kakak kamu iya, berdua mau di main sana? bola. Jadi kita masuk SSB di Inggris, eh, di Inggris kayak asrama gitu. Jadi sekolah sambil main bola dan Iya, iya, sekolah sambil main bola, iya, iya. tim bolanya juga bagus. Tim Jadi bolanya bagus. di tim bola ada banyak pemain yang main di Arsenal, di West Ham gitu akademinya, tapi sekolahnya di situ. Sekolahnya di situ ya. Jadi saya main di sekolah itu 5 tahun, dan saya ada beberapa trial di klub Inggris yang Liga 3, Liga 2. Liga 2 ya. Tapi belum cocok di klub itu, jadi saya nggak lolos seleksi di sana. Saya tetap mau coba, akhirnya pas saya umur 16 tahun saya ada trial dengan Lincoln City. Ya, Lincoln. Dan saya diterima untuk masuk akademi, dan saya masuk U18-nya, dan saya main di situ, dan pengalaman di situ sangat luar biasa. Sangat luar biasa ya pengalaman saya belajar banyak sekali di akademi itu, dan ya saya juga lawan tim-tim lain, akademi lain. Saya juga diajak main friendly match sama tim senior, dan saya lihat levelnya luar biasa. Berarti emang development di sana juga untuk usia muda itu tuh luar biasa sekali. Iya, ya? luar biasa sekali. Dan Kamu kalau nggak salah pernah main di West Ham juga ya? enggak, cuman enggak main di West Ham. Saya cuman sekolahnya, pas di sekolahnya memang deket sama West Ham. Oh, emang gitu. deket sama Iya, West Ham. iya. Soalnya ada berita yang bilang kamu pernah main sama West Ham U16 kalau nggak salah. Di akademinya enggak. Enggak ya, enggak pernah ya. Berarti Cuman terakhir pernah- di Lincoln. Lincoln City. Tapi pernah lawan MU, pernah lawan MU, MCT, West City. Ham gitu. Jadi memang lawan tim hampir semua saya lawan, tapi untuk main di West Ham atau gini Itu enggak. belum Cuman ya? saya akademinya di Lincoln City, Lincoln City. pas umur 16-17. 16-17 ya. Berarti kamu tuh ngelawan Mason Greenwood gitu ya. Iya, Pada zaman itu. jadi pas zaman itu kan Mason Greenwood udah di senior, jadi saya Oh lawan. dia udah di senior. Garnacho. Ya, enggak, dia belum. Enggak juga belum. Tapi Masih muda banget Garnacho. Siapa sih yang keriting, Hannibal Mejbri. Oh, Hannibal. Ya, Terus ya, ya. ada Shola Shotaya. Oke. Jadi ada banyak pemain yang udah debut sama MU. Yang udah debut sama senior MU gitu, ya. ya. Luar biasa. Emang. Dan saya juga pernah lawan Sheffield United first team, tapi First itu team? pas yang Sheffield United tingkat 5 di Premier League. Oh, iya. Jadi saya main itu levelnya gila, Bang. Gila ya? Ya, gila sekali. Saya sentuh bola sekali kayaknya pas. Kamu cuma nyentuh bola sekali? Nggak bisa, aku kejar, Nah, dapat bola, passing doang, nggak bisa apa lagi. nggak bisa apa-apa ya. Karena Berarti emang di sana tuh ngandelin semuanya ya. Iya. Fisik, karena IQ semua. Nah, saya lawan pas di pertandingan itu ada Phil Jagielka, terus Oh, ada Jagielka. Masih ada pemain senior berarti ya? Jack Rodwell. Hmm. Karena itu lawan seniornya Sheffield United. Jadi itu sama aku juga lawan Nottingham Forest senior. Jadi tapi itu semua friendly. Friendly Iya, match ya, uji kayak, coba aja. Iya. Luar biasa juga pengalaman Iya, kamu di iya. sana ya. Sama kalau kamu ngelihat sepak bola sana sama sepak bola sini, kita tuh ketinggalan di bagian apa aja? Sebenarnya sih Indonesia sekarang maju sekali. Maju sekali ya. Dan juga saya lihat di Persita sangat profesional. Saya tempat lapangan latihan ada, stadion ada, gitu bagus. Tapi sebenarnya sih yang ketinggalan itu fasilitas. Masih tetap fasilitas ya. Jadi setiap klub walaupun Liga 4, Liga 5, Liga 3, Liga 2 itu semua ada training ground, sama ada gym,
fasilitas bagus Di sana? ada stadion ya. Jadi ya apa training groundnya sangat bagus sekali, profesional, ada gym, ada lapangan, beberapa lapangan yang rumputnya top Bagus, sekali, luar biasa ya. luar Berarti biasa. tetap fasilitas ya, kita Iya. ketinggalan ya. Iya gitu. Dan sekarang mungkin semenjak dipegang sama Pak Erick Thohir sudah Iya. dikelola dengan sangat Iya, baik. iya. Nah, Jack, sekarang waktunya kita jawab pertanyaan netizen. Oke, siap. Karena kan ini kamu jam 11 sudah mau Iya. harus ada acara keluarga ya. Oke. Oh, sama ada yang perlu aku ambil. Bonnet, Mas. Nah. Oke, Jack. Siap menjawab pertanyaan netizen? Siap. Oke. Nah, ini pertama ada pertanyaan dari Rio Vika. Kenapa memilih bertahan bersama Persita? Ya, karena saya awal-awal setelah setelah cedera yang pertama itu saya dibolehin latihan bareng Persita. Karena saya latihan bareng Persita dan saya lihat pelatih Coach Luis dulu yang pegang saya yang di U20. Saya suka banget sama Gaya latihnya latih dia, dan saya juga lihat profesional, dan saya juga suka pemain-pemain Persita karena saya awal-awal di U20. Dan saya juga pikir saya harus sembuh dan saya harus main. Dan saya juga rumah agak dekat sama Persita. Dan saya juga lihat Persita Club ada training ground, ada stadion, pelatih profesional juga yang di senior ada Coach Widodo, dia juga bantu sekali. Saya belajar banyak dari dia, dan saya pengen sama Persita. Jadi itu yang bikin kamu mau sama Persita ya? Karena Persita juga bantu saya kembali ke lapangan gitu ya. Iya. Jadi itu yang bikin kamu juga selain Persita ngebantu kamu ngeliat juga manajemennya seperti apa, fasilitasnya, pelatih, teman-teman gitu ya. Nah, ini ada lagi nih. Sebenarnya ini sebenarnya dua pertanyaan yang sama. Jadi dia nanya, ini dari Cancer sama Sakti, apa kamu udah ngerasa sembuh total dari cedera dan kapan bisa berkontribusi untuk Persita? Tadi sebenarnya udah dijawab ya. Iya, jadi ini udah bulan kelima setelah operasi ACL. Jadi ya untuk main bola ikut latihan full masih belum, tapi untuk sentuh bola, pemuatan itu udah bisa. Jadi tinggal beberapa bulan lagi sedikit, a few months, 2 bulan, 2 atau 3 bulan lah ya. 2 bulan atau 3 bulan baru bisa ya latihan full. Dan saya pasti lihat, saya rasa kayak apa, dan semoga musim ini pasti bisa ya. Pokoknya musim ini amin, Jack pasti balik. Amin. Nah, ini ada juga pertanyaan yang nanya, ini aneh juga sih, namanya siapa tanda tanya. Jack pertama kali main bola lihat siapa dan siapa yang bimbing sampai sekarang? Siapa yang? Jadi kamu pertama kali ngelihat main bola tuh kamu ngelihat siapa role model kamu, sama yang ngebimbing kamu, yang yang selalu misalkan kayak selalu motivasi kamu, selalu ngarahin kamu untuk jadi pemain bola yang bagus. Jadi awalnya sebenarnya sih kakak saya ajak saya main bola. George yang ajak kamu. Ya. Jadi aku sama papa saya juga nonton bola di TV. Saya juga suka nonton bola, dan saya main bola di garden. Di taman Ya, di rumah. Setiap hari saya sama kakak saya main bola sampai pulang sekolah sampai malam main bola, karena kita seneng sekali main bola. Jadi aku sama kakak saya main bola, saya bikin gawang pakai kayu gitu ya. Jadi saya pas umur 6 tahun, 5 tahun, 7 tahun, seumuran itu
setiap hari aku sama kakak saya main Main bola, bola, dan nonton bola bareng papa saya. Jadi awal-awalnya di situ. Ya. Oh, berarti yang kamu ngeliat kakak kamu dan Iya. papa kamu ya? Iya. Oh, oke oke. Nah, ini ada lagi, Jack. Ini ada sebenarnya sama sih, similar question, cuman beda. Jack, semisal ada tawaran dari klub besar, apakah kamu akan bergabung? Misalnya ada tawaran dari klub besar dengan gaji yang fantastis, kontrak yang fantastis, kamu akan ambil apa enggak? Klub besar Di Indonesia, di di Indonesia. Indonesia, ya, itu juga kesempatan yang bagus sekali. Tapi ada banyak hal yang Perlu dipertimbangkan. ya, Ya. jadi misalnya ada dikasih waktu main banyak atau lagi di bench atau gimana, itu banyak hal yang atur my decision. Tapi ya kalau ada kesempatan yang kayak gitu dan aku main dan di klub yang saya sama sekarang, saya sudah kasih yang terbaik, saya sudah prove myself, saya Kamu bakal ambil. Iya, Berarti bakal sebenarnya ambil. itu tuh kamu mau ngasih sebelum kamu pindah, kamu mau ngasih Iya. yang terbaik dulu, Iya. kamu mau ngebuktiin dulu, Iya. baru kalau ada tawaran-tawaran yang Memang mungkin saya itu, juga baru ya ada tawaran-tawaran, tapi saya tidak mau pindah kalau saya belum kasih yang terbaik. Oh, oke oke. Berarti kamu tetap mau ngasih yang terbaik dulu, Iya, baru kamu pindah. iya. Jadi kamu bisa dibilang mau ninggalin kesan yang baik lah ya. Iya. Oke. Jadi semoga saya bisa kayak gitu. Jadi aku nggak mau ke klub, terus di klub aku belum kasih apa-apa terus pindah. Aku nggak mau kayak gitu. Itu balik lagi kayak yang kamu bilang tadi, selfish. Iya, Oh, selfish, oke. Baik loh ini anak Jack ya. Gila keren. Itu luar biasa sih kamu. Kamu punya attitude yang bagus banget. Nah, nih. Jack, kalau pemain favorit kamu siapa? Itu satu dari luar negeri, satu dari Indonesia gitu deh. Jadi saya dari kecil saya selalu nonton MU. Pemain yang saya cinta sekali dari kecil itu Wayne Rooney sama Cristiano Ronaldo. Sama Cristiano. Tapi untuk sekarang saya suka banyak pemain. Saya nonton aja sih, saya nggak ada yang terbaik ini. Tapi saya juga pertama kali nonton bola Indonesia, timnas Indonesia. Saya idola saya Andik Firmansyah, Stefan Lillipali, Irfan Baktim. Saya nonton mereka, saya saya lihat cara pemain mereka dan saya suka sekali. Dan itu idola saya pengen kayak gitu. Kamu pengen kayak mereka ya. Berarti kamu tuh suka sama pemain yang cepat dan eksplosif lah ya. Iya. Pano, Bahdim, dan luar biasa. Iya. Saya juga karena saya posisi agak di depan, saya juga suka lihat yang attackers ya, kayak striker, attacking midfielder gitu. Jadi dan itu posisi kamu dua itu kan, striker atau attacking midfielder. Kamu lebih nyaman di posisi yang mana Jack kalau itu? Kamu misalnya ditaruh striker atau di attacking midfielder? Sebenarnya sih saya suka dua-duanya, suka sekali sama dua-duanya, dan di timnas saya main sebagai striker. Kalau yang paling suka sih belum bisa pilih. Oh, masih belum bisa pilih karena itu posisi yang kamu bisa lah. Dan tergantung pelatih, apa aja yang pelatih mau instruksi saya main. Oke, luar biasa. Nah, kalau soal klub favorit tadi udah dijawab MU ya. Sama kayak saya sih. Sama terakhir nih Jack, ada yang tanya makanan Indonesia terenak itu apa? Indomie? Ya. Sebenarnya sih makanan Indonesia enak sekali. Enak semua. Dan saya juga pas di Inggris saya juga kadang-kadang bawa Indomie untuk bawa dari sini ya. Dari sini untuk masak di sana. Kalau saya lagi kangen makanan Indonesia. Sebenarnya sih banyak, tapi makanan favorit saya apa ya?
nggak bisa pilih Nggak bisa bang, pilih banyak. karena kamu suka Ya, semua. Saya suka ketoprak, saya suka kayak ikan bakar, Iya, saya iya. suka sate, Heeh. nasi goreng juga suka. Berarti banyak Ya, ya makanan. banyak lah. Ya. Berarti makanan nggak bisa di Ya. nggak bisa Masakan Padang ada banyak. suka. Masakan Ya. Padang kamu suka. Kalau masakan apa namanya Indonesia yang di Inggris enak gak Jack? Seenak yang di sini apa enggak? Nah, jauh. Ya. Iya ya berarti kurang ya. Ya. Oke, jadi itulah pertanyaan-pertanyaan dari netizen Jack. Dan sama ada satu lagi nih. Tapi nggak usah lah. Dia bilang kapan balik lagi ke timnas ya kita juga nggak Iya, tahu. jadi masih belum tahu, tapi semoga masa depan pasti bisa kembali. Ya, cuman iya. fokus sekarang untuk sehat. Fokus sekarang itu untuk sehat dan untuk klub. Oke Jack, kita udah ngobrol banyak banget tadi soal kemana kamu selama ini ya kan. Terus juga soal karir kamu di London, di timnas. Nah sama satu pertanyaan ada beberapa pertanyaan dari aku juga sih terakhir. Pemain, kamu kan main di timnas U19 waktu itu ya? Sama U20. Sama Bagas Bagus, sama Beckham. Pemain seumur kamu yang menurut kamu punya potensi luar biasa itu siapa aja? Sebenarnya sih semua tim, semua pemain di situ banyak pemain yang sangat bagus sekali. Saya nggak bisa pilih siapa-siapa, tapi saya nonton mereka, saya lihat Witan, dia juga teman dekat saya, dia sangat bagus sekali. Beckham, Bagas juga bagus sekali. Saya Jauhari, Irfan Jauhari ya, sama pokoknya si Arhan juga. Saya pertama kali saya lihat Arhan, ya gila ya, bagus ya Arhan sekali ya. Sama Rizky Ridho juga. Itu favorit saya tuh. Jadi pokoknya semua tim itu ada banyak pemain yang luar biasa, potensi luar biasa. Oke, jadi pada saat itu banyak ya di sana. Nah Jack, terakhir nih Jack, kamu anggap gini lah. Jadi aku pengen kamu bikin dream team versi Jack Brown. Jadi ini anggap aja di gambar lapangan ya. Oke. Kita start dari kiper. Kamu suka siapa? Kamu boleh mix pemain yang udah pensiun atau mau sama pemain Indonesia, itu boleh. Mau pemain luar doang, favorit kamu nggak apa-apa. Jadi saya kiper kamu suka siapa? Untuk kiper ini dunia bukan Indonesia atau terserah bebas. Jadi ini kiper yang saya suka sekali. Tapi saya juga terlalu muda nonton dia, tapi saya lihat highlight di YouTube dia Peter Schmeichel. Iya. Stopper satu harus Vidic sama Van Dijk. Virgil van Dijk. Itu seandainya mereka main bareng, siapa yang bisa nembus kira-kira Jack? Iya. Gak ada. Susah ya. Saya juga suka back sayap kiri kanan. Back sayap kiri Roberto Carlos. Sama back kanan Cafu. Brazil ya. Iya. Sama sekarang berarti itu posisi 4 back sudah terisi. Defensive midfielder kamu suka siapa? Defensive midfielder yang paling underrated juga Park Ji-sung. Bukan. Sergio Busquets. Terus gelandang nomor 8 saya suka sekali sama Zidane. Sama nomor 10 apa ya? Nomor 10 bisa saya taruh Messi di nomor 10. Ya. Oke, berarti Messi sebagai attacking midfielder. Kalau untuk sayap kiri, kanan dan striker. Kalau sayap kanan saya pilih sayap kiri dulu. Sayap kiri boleh. Ronaldo, Cristiano pas lagi di MU. Ronaldo pas lagi di MU dan Real Madrid ya. Luar biasa ya. Striker. Susah. Banyak pilihan ya. Wayne Rooney sama last one, sayap kanan Mbappe. Kylian Mbappe. Oke, itu starting 11-nya. Kalau dua super sub siapa Jack? Super sub? Ya.
Boleh pemain Indonesia kalau kamu suka, Super sub. atau mau pemain luar lagi juga pun nggak apa-apa. Saya suka Jamie Vardy pas Leicester Jamie Vardy yang pas. Ya, Leicester juara kalau ya. dia masuk itu Iya. ya Jamie Vardy sama ya Sama pemain Jack Allen Brown. bisa tapi Kenapa gak Jack Brown? Belum ya? belum masih jauh. Tapi saya pilih pemain Indonesia, saya pilih Coba sebutin satu pemain Indonesia siapa? Stefano Lillipali. Stefano ya. Lillipali. Emang dia kualitasnya kualitas Eropa sih ya. Iya. Terakhir Jack, satu pelatihnya siapa Jack? Satu pelatih Alex Ferguson. Alex Ferguson. Bukan Luis Duran, bukan. Dia juga bisa, dia juga Bisa juga Coach Luis ya. Iya. Oke. Jadi itu adalah dream team yang sangat luar biasa kalau saya Iya. lihat ya. Walaupun ada tadi kamu sedikit kebingungan ya. Iya. kalau gitu. Oke Jack, kita udah terakhir udah jam 11 Iya. juga, kamu udah harus ketemu keluarga. Iya. Saya berterima kasih banget Jack. Makasih kamu banyak, Bang. mau saya undang ke acara Iya, saya siap. karena ini buat Iya. apa ya? Buat saya cari sesuatu yang bisa mengembangkan sepak bola Indonesia lah. Iya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Terima kasih Jack banyak, Brown Pak. udah ke acara saya, dan buat yang nonton itulah kisah Jack melalui masa-masa sulitnya dan sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan juga ya, banyak orang tanyakan. Oke, jadi sekali lagi Jack terima Iya, kasih terima banyak, kasih dan banyak. buat yang nonton jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan mungkin pemain bola atau sama pelatih sama owner klub kali ya kita nanti, atau sama wasit lebih seru mungkin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you Jack. Terima kasih Oke. banyak, Bang. Luar biasa kamu.